Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Danuddin Tarab Sakib dari kelas TRPL 2A Malam dengan kode NIM 434251. Oke, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari praktikum ATS untuk praktikum ATS mata kuliah pemrograman basis data. Oke. Kita mulai dari ini pertama, buatlah bentuk table tidak normal, anormal form dari dokumen di atas. Oke, dokumen di atas berupa faktur pembelian barang yang dilakukan oleh PT Revanda Jaya, di mana dia membeli barang ke supplier Global Nustra dan Hitachi. Adapun nama barangnya sebagai berikut. Oke, saya akan tunjukkan normalisasi formnya seperti ini. Oke, dari anormal form ini saya mendapatkan data dari faktur pembelian barang tersebut, di mana ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier, tanggal jatuh tempo, kode barang, nama barang, quantity, harga, jumlah, dan seterusnya. Oke, di mana kita memiliki ini ternyata ada kekurangan, di mana ada atributnya itu bernilai multi value, tupelnya identik, dan tiap atribut itu memiliki tipe data tidak yang sama. Di mana saya ubah jadi 1NF seperti pada soal B. Lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Di mana pada tahap normalisasi ini 1NF saya membuat atribut bernilai atomik, tidak ada tuple identik, dan tiap atribut memiliki tipe data yang sama. Bisa kita lihat ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier, tanggal, jatuh tempo, kode barang, dan seterusnya. Nah, di sini 1NF ini memiliki kekurangan di mana masih memiliki partial dependency. Nah, jadi pada partial dependency masih ada, kita ubah menjadi 2NF dengan membuang partial dependency tersebut. Nah, pada partial dependency di mana kita merapikan table faktur, di mana table faktur itu akan tersedia nomor faktur, kode supplier, nama supplier, tanggalnya, dan tanggal jatuh tempo, serta total faktur tersebut, total pembelian dari suatu faktur tersebut. Oke. Ada tabel barang juga di mana fieldnya itu kode barang, nama barang, dan harga satuan dari barang tersebut. Di mana ada tabel detail faktur di mana setiap faktur itu kan memiliki subtotal masing-masing dari pembelian barang ya. Jadi kita membuat tabel detail fakturnya. Oke, ternyata di bagian 2NF ini masih ada kekurangan di mana masih ada transitif pada kode supplier dan nama suppliernya. Nah, jadi kita menghilangkan transitif dependensinya di mana kita mengubah menjadi table supplier tersendiri. Jadi kita menghilangkan nama supplier pada table faktur, kita ubah menjadi satu table tersendiri. Jadi ada kode supplier, nama supplier, table faktur, nomor faktur, kode supplier, tanggal jatuh tempo, total fakturnya, dan lain sebagainya yang bisa kita lihat seperti ini. Nah, setelahnya pada ini tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Oke, relasi tabelnya sebagai berikut, di mana saya telah membuat IR diagramnya antara entitas dari supplier, faktur, detail faktur, dan barang. Berikut akan saya jelaskan mengenai kardinalitasnya dan relasinya terlebih dahulu. Di mana tabel supplier dan tabel faktur memiliki kardinalitas one to many dikarenakan satu supplier bisa memiliki banyak faktur pembelian. Jadi layaknya skenario pada dunia nyata, perusahaan itu bisa membeli barang pada suatu vendor secara berulang-ulang. Mereka kan melakukan transaksi secara berulang-ulang. Nah, setelah itu juga ada table faktur dan memiliki hubungan dengan table detail faktur, yaitu kardinalitasnya itu one to many. Dikarenakan satu faktor dapat memiliki banyak catatan. Jadi satu faktor banyak memiliki sub-sub yang lainnya. Oke. Nah, di bagian table detail faktur itu ada juga berhubungan dengan table barang. Di mana relasinya itu ialah itu table barangnya itu one serta table detail fakturnya itu too many. Seperti pada HRD detail fakturnya itu many to one. Oke. Di mana relasinya itu bisa dikatakan seperti itu dikarenakan suatu barang maksudnya kardinalitasnya bisa dikatakan one to many dikarenakan suatu barang dapat muncul di banyak catatan detail faktur. Jadi satu barang bisa muncul di faktur A, faktur B, faktur C. Oke, selanjutnya ada penerapan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Oke, kita akan melakukan penerapan dari SQL yang diperoleh. Oke, kita saatnya membuat database terlebih dahulu. Create database.
create database dari PBD praktikum. DB kita bikin DB praktikum soal nomor 1. Oke, jadi create DB praktikum soal nomor 1 sudah tersedia. Ada dia. Oke, dimana kita akan melakukan pembuatan create table-nya dari masing-masing dari tempat table itu ada supplier, barang, dan faktur. Demi menghemat waktu, saya akan melakukan copy dari yang sudah saya persiapkan terlebih dahulu. Dimana akan saya melakukan penjelasannya terlebih dahulu. Oke, dimana di create table supplier itu ada ini fieldnya itu kode supplier dan nama supplier. Dia masing-masing memiliki tipe data varchar dengan mana kode supplier itu memiliki 10 karakter dan dijadikan sebagai primary key. Oke. Kemudian juga kode barang juga ada, dia memiliki tipe data varchar yaitu dia juga sebagai primary key pada table barang. Nah, kemudian di table faktor ini memiliki perbedaan di mana nama faktor itu dia memiliki sebagai primary key-nya. Nah, namun kemudian kita akan melakukan foreign key di mana pada kode supplier ini kita akan melakukan foreign key dan melakukan referensikannya kepada table supplier yang ada di sini. Oke, kemudian juga kita lakukan create table yaitu detail faktor di mana ini merupakan dari sebuah komposit ibaratnya di mana dia tidak memiliki primary key tersendiri. Jadi dia mengambil primary key, mengambil foreign key dari data table faktur dan barang. Oke. Selanjutnya kita lakukan insert di mana kita buat dulu berdahulu. Oke. Sudah terjadi, bisa kita lihat dari strukturnya seperti ini. Dan barang, data faktur dan supplier masing-masing bisa kita lihat seperti ini. Oke. Dimana kita lakukan pembuatan SQL. Pembuatan SQL untuk pada soal selanjutnya itu lakukan operasi DDL dan DML pada tabel normalisasi yang diperoleh minimal 5 record untuk data DML. Oke. Demi menghemat waktu, saya sudah persiapkan query-nya terlebih dahulu. Kita copy. Oke, sudah. Kita copy terlebih dahulu dan kita paste. Oke, dimana kita melakukan insert yaitu kepada table supplier, di mana kode suppliernya itu ada. Dimana dengan field kode supplier dan nama supplier masing-masing memiliki value-nya sebagai berikut. G01 sebagai Global Nustra, S02 sebagai Hitachi, 03 LG Electronic dan lain sebagainya. Oke. Dimana sepertinya ada kesalahan, kita ubah lebih dahulu seperti sesuai pada data yang ini. Dia meminta, oh iya, S02, betul, S02. Oke, kita lakukan insert dengan baik. Oke, bisa kita lihat di bagian barang dimana tersedia satu persatu. Oke, untuk pada soal nomor 1 ini sudah siap. Kita lanjutkan pada soal nomor 2 di mana kita akan membuat database DB atas praktikum PBD nomor 2 di mana buatlah table dengan nama pegawai yang memiliki field-nya itu sebagai berikut, di mana atributnya itu ada ID, nama, alamat, dan gaji. Tipe datanya itu masing-masing ada integer memiliki 5 digit, varchar 20 karakter, varchar 20 karakter, dan integer 10 digit, dan not null. Oke, masing-masingnya memiliki constraint-nya itu not null. Oke, kita buat lagi. Create database DB praktikum ATS PBD soal nomor 2.
Oke, sudah terbuat. Nah, ini dia. Oke, karena saya malas, kita akan buat. Kita akan use database biar langsung terjadi dicari masing-masing oleh dari pihak SQL. Oh iya, ternyata ada kesalahan. Oh ya, tidak perlu menggunakan database ternyata. Oke, guys. Oke, sudah digunakan use-nya, baru kita buat table pegawai. Oke, create table pegawai di mana ID-nya memiliki integer 5, nama varchar-nya itu memiliki 20 karakter alamat, dan gajinya itu memiliki integer 10. Masing-masing memiliki constraint .0 dan primary key-nya itu ada pada ID-nya. Next. Oke, ternyata ada kesalahan. Di sini ada DP praktikum PBD atas soal nomor 2. Oke, create table pegawai, ID in, not null, alamatnya. Oke, sudah terbuat. Oke, sudah terbuat table pegawai. Selanjutnya kita buat lagi pada ini. Oke, masukkan datanya itu sebagai berikut pada tabel ini, di mana ID-nya itu ada 100 sampai 108, value-nya itu. Nah, kemudian ada namanya, Arif, alamatnya ada Surabaya, Jakarta, Malang, dan seterusnya. Gajinya 10.000, 14.000, dan 12.000. Oke, kita buat demi penghematan waktu durasi. Saya sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Oke, kita melakukan insert into pegawai di mana ada atribut ID, nama, alamat, habis itu gaji, masing-masing memiliki value seperti ini. Oke, next, lanjut. Oke, sudah terjadi dengan baik. Kita lakukan select biar agar apakah bisa terlihat. Select $from pegawai. Baik, datanya sudah ada, termasuk di mana sudah masuk dalam tabel pegawai. Oke, selanjutnya hapuslah record dengan ID 100. Oke, delete from pegawai where ID-nya sama dengan 100. Apakah sudah? Oke, kita apakah localhost mengatakan apakah ingin melakukan delete from pegawai where ID 100, ingin menghapus data pegawai dengan ID 100? Ya, oke. Dimana kita lihat lagi, kita lihat pegawai, select from pegawai, dia bakal ada datanya. Oke, datanya sudah terhapus dengan baik. Oke, kita lanjut setelah soal selanjutnya. Update data untuk ID 100 dan 102, di mana namanya diubah dari Naila jadi Naila, dan 102 itu Raffi, alamatnya Surabaya, Semarang, dan gajinya 10.000 dan 14.000. Oke, kita ubah. Kita update pegawai, set. Kita set dulu dari namanya, dia ada Naila, kemudian juga mohon maaf saya lupa nama Naila, alamatnya itu di Surabaya, alamat Surabaya, habis itu gajinya dia berapa, kebetulan saya lupa juga, gajinya ada 10.000 Tuaga 4. Oke, where ID-nya kita ubah jadi where ID-nya yaitu 101. Where ID sama dengan 101. Oke, kita copy dengan nama.
Demi menghemat waktu, kita ubah lagi dari 101 Raffi, Semarang, dan 14.000. Raffi, alat tinggalnya di Semarang, gajinya itu 14.000. Oke, habis itu ID-nya kita ubah jadi 102. Oke, sudah terlebih dahulu, sudah bagus. Oke, kita lakukan select from pegawai. Nah, sudah diubah dengan baik, di mana ada 101 Naila dan Raffi. Di mana pada ID 101 diubah jadi Naila, tinggalnya di Surabaya, gajinya 10.000, Raffi di alamatnya di Semarang dan gajinya 14.000. Oke, kita ubah lagi. Selanjutnya, pada nomor 6, lakukan perintah SQL berikut untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Oke, kita umpah lagi. Select from pegawai, sudah ada ternyata tampaknya. Sudah ada. Selanjutnya, kolom nama dan gaji dari tabel tersebut. Oke, kita ubah lagi. Kita akan menampilkannya. Select nama, gaji from pegawai. Oke, tidak lupa dengan titik koma. Oke, sudah tertampilkan dengan baik. Ada Naila dengan gaji 10.000, Raffi 14.000, Fikri dan 15.000, dan seterusnya. Oke, setelah itu kita lakukan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Oke, kita ubah dengan baik. Select from nama, alamat, apa dia? Nama alamat yang mempunyai nama dengan hurufan F. From pegawai, where nama dia yaitu where nama like F. Awalannya dia F ya. F seperti ini. Oke. Oke, datanya ada di mana ada Fikri di Madiun, Faris di Malang. Oke, habis itu selanjutnya namanya akhirannya N. Select nama di bagian pada nomor ini. Nomor D, kolom nama dan alamat punyai nama dengan akhiran N. Nama, alamat, pegawai, from pegawai, where, nama, like. Mana dia? Titik koma. Habis itu kita kasih persen, kita beri N. Akhirannya N. Akhirannya N. Oke. Jadi, di mana ada Ivan di asal Kediri dan Zainuddin dari Surabaya. Oke, selanjutnya kolom nama dan gaji mempunyai gaji di atas 15.000. Oke, kita ubah lagi kolom, select, kolom nama dan kolom gaji, di mana from-nya dari pegawai tersebut, dan kita lakukan filterisasi, di mana gajinya itu di atas 15.000. Oke. Dan terdapat ada Faris, Zikit, Ivan, dan Zainuddin di mana-mana masing gajinya itu di atas 15.000. Paling minim ada 16.000. Oke, kita selanjutnya pada E sudah. F itu kolom nama dan alamat gaji. Bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Oke. Select nama. Itu kita alamat, dia meminta gajinya. Oke. Where from dari pegawai, where namanya apa? Dia meminta filterisasinya gajinya itu di atas 13.000, gaji di atas 13.000. Habis itu kita kasih N untuk ini. Alamat sama dengan Surabaya, kota.
mata pahlawan. Oke. And then sudah terjadi di mana ada Zikit dengan alamat Surabaya, gajinya 20.000, cocok. Dan Zaikinuddin Surabaya sesuai filtrasi di mana gajinya di atas 13.000 yaitu 21.000 gaji dari Zaikinuddin ini. Oke, setelah itu OF-nya sudah, kolom nama dan gaji dengan range di antara 15.000 sampai 20.000. Oke. Select nama, situ gaji. Dia minta apa ya? Gaji dan nama dan gaji aja cukup. Where maksud saya from dari pegawai tersebut kita lakukan filterisasi where di mana alamat gajinya itu dia meminta gajinya itu 13.000, gajinya itu between 13.000 and dia minta jadi 15.000. Jadi range-nya itu di antara 13.000 sampai 15.000. Oke, kita jalankan. Di mana ada Raffi dan Zikri, gajinya di mana ada 14.000 dan 15.000. Sesuai pada ini between 13.000 dan 15.000. Oke, selanjutnya yaitu kita ubah lagi di mana pada bagian H, gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Oke. Kita ubah lagi. Select gaji. Select min. Dia minta pertama dia minta max dulu ya. Max dari gaji S dia minta gaji maksimal. Habis itu kita koma min gaji, habis itu S dari gaji minimalnya, habis itu kita koma average, dia minta dari rata-ratanya gaji S, gaji rata-rata from pegawai, and then sudah terjadi dengan baik. Oke, kita lanjut, kita jalankan. Dimana gaji maksimalnya itu 12.000, gaji minimalnya 10.000, dan gaji rata-ratanya itu ada 15.625 rupiah. Oke, tampaknya pada bagian nomor 2 ini sudah selesai. Kita lanjut pada bagian nomor 3, di mana kita akan membuat database DB atas praktikum PBD nomor 3 dan juga membuat tabel dengan nama barang seperti berikut ini. Oke, di mana ada kode barang, fieldnya itu ada kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan jumlah masing-masing memiliki tipe data varchar 6 karakter, di bagian nama varchar 20 karakter, dan juga integer 9, harga jualnya juga integer dengan 9 digit, jumlahnya 3 digit. Oke, dia juga meminta pada bagian ini kita harus melakukan insert, di mana data insertnya itu pensil alis, harga belinya 10.000, harga jualnya 12.000, dan minta jumlahnya itu ada 50. Selanjutnya pada lem setan juga harga belinya 2.000, harga jualnya 2.200, jumlahnya minta 0. Oke. Pertama kita create dulu table. Create table. Maksud saya create database. Habis itu PDB praktikum, dia minta namanya seperti apa tadi, saya lupa. DB ATS praktikum, DB ATS praktikum PBD soal nomor 3. Nomor 3 ya, tidak cukup soal nomor 3. Oke, kita buat lagi ya. Oke, sudah terbuat dengan baik. DB ATS praktikum PBD nomor 3. Dimana sudah ada
Kita buat SQL lah. Dimana dia membuat table seperti data pada ini terlebih dahulu. Oke. Dengan alasan menghemat waktu, dikejar durasi, saya sudah mempersiapkannya. Dimana ada membuat persiapan table query-nya. Dimana create table barang, dimana kode barangnya ini juga varchar. Dia itu meminta dari tabel tersebut not null, serta dia memiliki primary key pada kode barang ini. Tabel barang memiliki primary key yaitu berupa kode barang dengan tipe data varchar 6 karakter. Serta juga tabel barang tersedia dari ini field nama, harga beli, harga jual, jumlah dan lain sebagainya. Kita lakukan juga insert datanya. Habis itu insert into barang, habis itu kita isi dulu fieldnya, kode barang, nama seperti biasa, harga jual, habis itu jumlah. Oke, sudah ada. Kita isi value nya masing-masing. Pertama yaitu kita isi value dari ini pensil alis, pen 00 berapa dia minta? 2 ya, 3 digit ya pen 3 digit. Habis itu kita beri nama pensil alis, mohon maaf caps lock, pensil alis, serta pensil alis kita berikan harga jualnya itu berapa dia jual ya tadi, lupa saya. Harga belinya 1000, harga jualnya 1200. Harga belinya itu 1000. Kita tidak usah memberi tanda petik karena dia merupakan integer. Harga jualnya juga 1200. Serta jumlahnya itu ada 50 seingat saya. Apakah betul? Ya, betul juga. Oke, selanjutnya kita lakukan copy saja. Copy, kita koma, baru kita berikan, kita ubah lagi datanya. LST001 lem setan ujungnya, ya kan? Betul. Lem setan, dia jualnya itu kalau nggak salah 2000. Habis itu dia jual 2200, stoknya itu 0. Oke, dia stoknya 0. Oke, stoknya 0, kita jalankan dengan baik. Tampaknya ada kesalahan di mana kolom count doesn't match value count at row 1. Kenapa ada kesalahan di sini? Tampaknya saya lupa memberikan harga beli. Nama harga beli. Oke, mohon maaf, ada kesalahan. Oke, tabel barangnya sudah ada, berarti kita melakukan insert saja. Karena tabel barangnya dia sudah ada. Oke, tampaknya berhasil. Dari sini kita bisa lakukan SQL-nya. Select $from barang. Oke, di sini ada datanya itu LST, harga belinya 2000, harga jual 2200, serta pensil alis ada 1000 dan 1200, jumlahnya ada 50. Untuk LST lem setan itu jumlahnya 0. Stoknya maksud saya. Oke, selanjutnya itu kita akan melakukan buat table detail pembelian seperti berikut. Oke, demi mempersingkat waktu, sepertinya saya akan menggunakan query yang sudah saya buat sebelumnya. Baik, akan saya jelaskan dengan baik maksud saya. Oke, di sini ada kode barang, di mana data pembeliannya itu ada kode barang, varchar, habis itu juga ini harga belinya juga memiliki tipe data integer 9, harga jualnya integer dengan maksudnya digitnya 9, serta jumlahnya integer dengan digit 3, serta operator dengan tipe data varchar, serta dengan karakter ada 8 karakter. Oke, lanjut detail pembelian kita buat. Oke, sudah ada detail pembelian. Kita lanjut lagi ke SQL.
Oke, dalam pembuatan database pada nomor 3 ini sudah selesai. Maksud saya tabelnya sudah selesai. Kita lanjut lagi ke bawahnya itu. Di mana pada bagian D itu skema trigger untuk menjalankan jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger untuk update jumlah barang. Kita akan melakukan copy paste pada bagian ini. Oke, kita telah melakukan ini sebentar. Oke. Oke, kita akan memberikan delimiter. Oke, and delimiter gini. Oke. Baik, sudah terjadi. Oke, ternyata triggernya sudah terbuat dengan baik. Setelah itu kita akan melakukan ini. Selanjutnya dia sudah membelikan ini, lakukan penambahan data ke tabel pembelian. Oke, penambahan data ke tabel pembelian. Data, dia minta data penambahan. Oke, penambahan data. Insert into detail pembelian, di mana ada kode barang. Habis itu dia juga tipe datanya itu ada harga beli, serta dia juga minta harga jual, sudah ada. Wow, ternyata saya salah ketik harga jual serta jumlah. Habis itu operator, mana dia, nggak ada. Operator. Oke. Oh iya, ada operator. Oke, kita pasangkan values-nya masing-masing, di mana itu dia values-nya itu kita beri pada LST 1100 proses 001 mana dia ya, LST 001 kita beri lagi juga harga belinya, harga belinya 2000. Habis itu harga jualnya itu dia 2200. Kita berikan stoknya itu ada 5. Habis itu kita operatornya itu dari admin. Siapa yang menambahkan ya admin tersebut. Oke. Kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Kita cek pada SQL-nya. Select from detail pembelian. Apakah sudah masuk dengan baik? Oke, sudah masuk tampaknya. Dimana kode barang LST harga belinya 2000, harga jualnya 2200, jumlahnya 5, operatornya admin tersebut. Oke, setelah itu lakukan penambahan data. Lihatkah berapakah jumlah barang sekarang? Habis itu sudah dilakukan penglihatannya. Setelah itu lakukan lagi insert barang LST cost banyak 10. Apakah berapa jumlah stok barang LST sekarang? Oke, jumlah stoknya. Oke. Kita lakukan insert into. Insert lagi into insert itu detail pembelian, dimana lagi kita lakukan kode barang. Habis itu harga beli, harga jual, jumlah, habis itu operator. Nah, setelah itu kita berikan values-nya masing-masing, dimana lagi dia kita berikan LST 001. Dia juga jualnya dari 2000, harga belinya 2200. Oh, maaf. Oke, dia jumlahnya kita tambahkan 10, operator kita bikin lagi admin. Oke. Oh, tampaknya ada syntax to use. Oke, kode barang harga beli.
Habis itu dia minta kode barangnya sudah tersedia, LST. Harga belinya sudah ada. Harga jualnya 2.200, jumlahnya 10. Oh, ternyata saya lupa memberikan tanda komanya. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Oke, setelah sudah ditambahkan, kita lihat berapakah jumlah stok sekarang. SQL select dollar select dia berapa jumlah maksud saya apa tadi ya, oh ya, dimana detail pengembalian itu ada kode barang. Kita akan minta kode barang, kita bisa cek dengan ini kode barang. Habis itu kita beli harga, habis itu kita minta jumlah from detail pembelian. Oke, sudah terjadi dengan baik. Oke, saya kayaknya sepertinya salah query. Saya buat select jumlah from untuk melihat apakah sudah ada ini from barang, where kode barang, itu dia LST ini, LST 001. Oke, di sini kita akan melakukan penglihatan dari jumlah stok dari barang, data table barang, di mana kode barangnya itu LST kode 01. Oke, kita go. Oke, tampaknya sudah berubah jadi 15 dari jumlahnya. Ini untuk pembuktiannya, di mana datanya berubah berhasil jadi 15. Oke, selanjutnya beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan pahami. Oke, jadi penjelasannya pada setiap baris trigger ini, di mana dia delimiter. Di sini kan ada delimiter, di mana merupakan memberikan tanda garis 2. Ini merupakan pengganti penutup dari perintah titik koma, dan ini dilakukan agar titik koma pada kode trigger seperti ini, titik koma pada kode trigger update itu tidak dianggap sebagai akhir dari keseluruhan programnya. Oke, nah kemudian juga di bagian create trigger, kita akan membuat trigger dari stok barang ini, di mana trigger baru namanya, dia memberi namanya itu pada tr update stock. Oke, nah di bagian ini juga kita kan ada memberikan before insert on detail pengembalian, di mana trigger ini akan langsung aktif bekerja sebelum data transaksi baru dimasukkan. Jadi trigger before insert ini digunakan untuk mengaktifkan trigger, di mana dia harus aktif bekerja sebelum data transaksi baru dimasukkan ke tabel pengembalian barang. Oke, kemudian kita lanjut lagi pada bagian for each. Dia memastikan trigger ini dijalankan untuk setiap baris data baru yang diinput. Dia untuk memastikan datanya itu jalan pada setiap yang diinput. Serta bagian begin ini tanda dimulainya blok perintah yang akan dijalankan oleh trigger. Nah, pada bagian update barang, ini dia akan memerintahkan sistem untuk memperbarui data pada tabel master barang tersebut. Nah, dia akan lakukan ini, ada set jumlah, di mana dia melakukan mengeset jumlah tersebut, mengeset jumlah di mana dia mengubah angka stok lama dari jumlah yang lama itu dengan cara menambahkannya dengan angka stok dari transaksi yang baru masuk. Oke, dari baru masuk di new jumlah tersebut. Oke. Nah, di where kode barang, dia sama dengan new kode barang. Ini aturan wajib agar sistem tidak salah update barang, hanya barang yang kodenya sama dengan kode yang diinput di transaksi yang akan ditambahkan stoknya. Oke. Nah, tanda N ini merupakan tanda selesai dari perintah trigger, serta delimiter pada akhir ini mengembalikan tanda penutup perintah dan bentuk normalnya yaitu titik koma. Oke.
Sekian dari penjelasan saya mengenai ATS Praktikum PBD, matkul PBD. Mohon maaf bila ada kesalahan, serta saya akan dengan senang hati menerima pertanyaan dari rekan-rekan semua. Sekian atensi apa? Terima kasih telah memperhatikan saya dan mohon maaf bila ada kesalahan dan sekian terima kasih.